Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelina Hasanah akan menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak. Sebelum kita mengetahui apa itu perancangan perangkat lunak, kita harus mengetahui dulu apa itu perancangan. Perancangan adalah proses untuk mengaplikasikan berbagai macam teknik dan prinsip untuk tujuan pendefinisian secara rinci suatu perangkat, proses atau sistem agar dapat direalisasikan dalam suatu bentuk fisik. Tujuan dari perancangan adalah menghasilkan suatu model atau menggambarkan dari suatu entiti yang akan dibangun kemudian. Perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak adalah suatu proses bertahap di mana semua kebutuhan atau persyaratan yang ada pada dokumen SRS diterjemahkan menjadi cetak biru atau blueprint yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak. Dokumen Software Requirement Specification atau SRS, dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan paling diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Oleh karena itu, standar yang akan dibahas di sini adalah standar dari IEEE. Ini merupakan contoh layout dari dokumen SRS. Tujuan dari perancangan perangkat lunak. Tujuan dilakukannya perancangan oleh seorang desainer sistem atau software engineer adalah mendekomposisikan sistem perangkat lunak menjadi komponen-komponen seperti data antarmuka, prosedur, dan arsitektur. Menentukan relasi antar komponen, menentukan mekanisme komunikasi antar komponen, menentukan antar komponen, menjelaskan fungsionalitas masing-masing komponen. Tahapan perancangan perangkat lunak. Pada tahap awal, cetak biru atau blueprint melukiskan suatu gambaran umum perangkat lunak. Pada tahap selanjutnya, penjelasan rinci dilakukan hingga pada tingkat penjelasan paling rendah. Tahap yang ketiga yaitu perancangan perangkat lunak dilakukan dengan asumsi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sudah terdefinisikan dalam model-model analisis. Tahap yang keempat yaitu model-model yang dihasilkan selama perancangan menggambarkan bagaimana permasalahan diselesaikan dalam spesifikasi perangkat lunak yang siap diimplementasikan. Prinsip perancangan perangkat lunak. Menurut Davis, yang perlu diketahui oleh desainer untuk dapat mengendalikan proses perancangan perangkat lunak yaitu perancangan harus dapat ditelusuri sampai ke model analis. Perancangan tidak boleh berulang, maksudnya dapat menggunakan kembali rancangan yang sudah ada sebelumnya atau reusable component. Perancangan dapat diperbaiki atau diubah tanpa merusak keseluruhan sistem. Perancangan harus dinilai kualitasnya pada saat perancangan, bukan setelah sistem jadi, dengan kata lain, siap diimplementasikan. Perancangan harus mengungkapkan keseragaman dan integritas. Prinsip perancangan yang selanjutnya yaitu perancangan harus mempunyai beberapa pendekatan alternatif rancangan. Perancangan harus meminimalkan kesenjangan intelektual antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Maksudnya, perancangan perangkat lunak harus mencerminkan struktur domain permasalahan. Perancangan bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah perancangan. Perancangan harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual. Jika prinsip perancangan di atas dapat diaplikasikan dengan baik, maka desainer telah mampu menciptakan sebuah perancangan yang mengungkapkan faktor-faktor kualitas eksternal dan internal. Konsep perancangan perangkat lunak. Ada beberapa konsep perancangan yang dikemukakan oleh Pressman dan perlu dipahami oleh seorang desainer akan dapat
agar mendapatkan perancangan yang berkualitas tinggi. Yang pertama itu modalitas, yang kedua itu penyembunyian informasi, yang ketiga abstraksi, yang keempat kopling, kelima kohesi, keenam integritas, yang ketujuh ekstensibilitas. Modularitas merupakan prosedur perangkat lunak yang dibagi atas beberapa modul. Sebuah modul dapat dibagi atas beberapa submodul. Modul memiliki nama unik. Sebuah modul dapat memanggil atau mengirim pesan modul lain. Penyembunyian informasi merupakan prinsip dasar dalam pembentukan modul, yaitu struktur data dan logik program pada suatu modul bersifat terselubung. Modul dipandang sebagai kotak hitam, artinya dengan masukan tertentu akan menghasilkan keluaran yang diharapkan tanpa perlu mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Abstraksi. Perancangan secara modular memungkinkan beberapa tingkat abstraksi dapat diperoleh, sehingga perancangan dapat berkonsentrasi pada setiap tingkatan abstraksi tanpa memperdulikan tingkatan abstraksi yang lebih rinci. Yang selanjutnya itu kopling. Kopling adalah ketergantungan antara modul satu dengan modul lainnya. Bayangkan jika kita mengubah satu modul A tapi karena modul lain memiliki ketergantungan terhadap modul A, maka efek perubahan ini mungkin saja mempunyai impact terhadap modul lain. Contohnya, terdapat satu modul transaksi untuk penjualan dan pembelian. Karena pembelian dan penjualan bisa dipisahkan, pembelian adalah transaksi ke supplier, sedangkan penjual adalah transaksi ke customer. Suatu hal yang terpisah, maka modul transaksi dapat dibagi menjadi dua modul terpisah, yaitu modul pembelian dan modul penjualan, sehingga perubahan terdapat penjualan tidak mempengaruhi pembelian. Kohesi adalah ukuran keterpaduan kekuatan atau pengikatan di mana derajat hubungan antara elemen-elemen dalam suatu modul jelas dan struktur. Kriteria ini mengukur seberapa independen sebuah program daripada prosesnya sendiri, mempunyai satu fungsi tunggal yang berkaitan dengan masalah. Untuk kriteria perancangan sistem yang baik adalah dengan ciri modul yang dirancang memiliki kohesi yang tinggi. Contohnya, satu kelas lampu memiliki satu tanggung jawab untuk lampu saja. Fungsi-fungsi seperti turn on, turn off, change color, dan lain-lain harus identik dengan tanggung jawab terhadap perilaku lampu secara umum. Integritas. Setiap modul harus bisa menjaga integritasnya masing-masing. Ekstensibilitas mampu beradaptasi terhadap perubahan spesifikasi. Teknik perancangan perangkat lunak. Ada beberapa teknik dan pendekatan yang dapat digunakan pada saat merancang perangkat lunak. Salah satunya teknik tersebut adalah teknik perancangan terstruktur atau structural design yang dilaksanakan berdasarkan aliran data. Tahap perancangan terstruktur. 1. Menyatakan hasil perancangan sebagai aliran data yang melalui sekumpulan proses dan gambaran DFD-nya. Yang kedua, nyatakan hasil perancangan sebagai hierarki dan fungsi atau komponen-komponen prosedural dengan struktur chart berdasarkan DFD yang didapat. Yang ketiga, evaluasi dan perbaiki hasil rancangan. Yang keempat, siapkan hasil rancangan untuk tahap penerapan. Perangkat pemodelan perancangan terstruktur. Ada beberapa perangkat pemodelan yang dapat digunakan untuk menggambarkan hasil dari perancangan terstruktur. Dari beberapa perangkat pemodelan tersebut, yang paling umum digunakan diantaranya adalah DFD, struktur chart, dan pseudocode. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.